Halo semuanya. Nah, di pembahasan kali ini, kita nggak bakal pusing-pusing ngomongin grafik rumit atau data teknis nih. Kita justru bakal nyelam ke sebuah tulisan yang, jujur aja, sederhana banget, tapi benar-benar menggugah jiwa. Tulisan dari Rico Huang, judulnya Kebahagiaan Sejati. Jadi yuk, coba ambil napas panjang sebentar, rileks aja, dan mari kita sama-sama renungin, apa sih sebenarnya yang paling berharga di perjalanan hidup kita ini? Sahabatku, sebelum kita mulai lebih jauh, ada satu pertanyaan super simple dari penulis yang pengen aku tanyain ke kamu. Gini, apakah jam tangan seharga 500 juta rupiah itu bisa ngasih kamu waktu yang lebih banyak dibanding jam tangan 500 ribu rupiah? Coba deh dipikirin sebentar. Realitanya, kita ini sering banget lupa karena urusan gengsi kan? Di satu sisi ada jam 500 ribu, di sisi lain ada yang 500 juta. Tapi poin pentingnya di sini, mau harganya beda sejauh bumi dan langit, 2 jam tangan ini tuh nunjukin waktu yang persis sama. Ya kan? Nggak ada tuh tambahan 1 detik pun dalam sehari yang bisa kamu beli, cuma gara-gara jam kamu lebih mahal. Nah, yang bikin tambah menarik, konsep yang sama persis juga berlaku buat barang bawaan kita sehari-hari. Coba bandingin deh, tas atau dompet 500 ribu sama tas branded yang harganya 500 juta. Keduanya itu punya fungsi inti yang sama persis, ya buat bawa barang atau nyimpen uang kamu. Esensi dari barang itu sama sekali nggak berubah, mau semahal apapun label harga atau merek yang nempel di situ. Sekarang coba kita bawa ke skala yang lebih gede lagi. Bayangin tinggal di rumah seluas 50 meter persegi dibandingin sama rumah gedongan yang luasnya 5.000 meter persegi. Kalau kita mau jujur sama diri sendiri nih, rasa sepi, hampa pas lagi duduk sendirian di rumah yang kecil, itu rasanya bisa sama persis kayak sepi yang menggema di rumah yang raksasa. Kedamaian hati itu ternyata nggak diukur dari seberapa luas tembok rumah yang lilingin kita. Dan ini bawa kita ke satu realita yang cukup menampar sih. Bayangin kamu lagi naik pesawat. Ada penumpang di kelas ekonomi, ada yang duduk santai di kelas utama alias first class, tapi pada akhirnya, amit-amit kalau pesawat itu jatuh, ya kita semua bakal jatuh bareng-bareng. Nggak peduli seberapa mahal tiket yang udah dibeli, status sosial itu nggak ngaruh apa-apa sama takdir yang satu ini. Terus, dari tadi kita ngomongin ini arahnya kemana sih? Gini sahabatku, Rico Huang itu nulis sebuah pengingat yang indah banget, kurang lebih bunyinya gini. Kebahagiaan sejati bukan datang dari harta duniawi, walaupun kekayaan bisa memudahkan kita untuk banyak berbagi. Uang itu emang alat yang bagus banget, apalagi buat nolong orang lain. Tapi uang itu bukan akar dari rasa bahagia. Kita nggak boleh sampai kebalik nih, bedain mana yang cuma sekedar alat dan mana yang jadi tujuan hidup kita. Kalau bukan dari benda mati atau uang, terus kebahagiaan sejati itu asalnya dari mana dong? Jawabannya simpel, dari koneksi kita sama manusia lain. Pasangan kita, anak-anak, saudara, sahabat dekat, sampai teman-teman baru atau teman lama kita. Mereka lah sosok-sosok yang sebenarnya ngasih warna dan makna di kehidupan kita sehari-hari. Dan rasa bahagia itu baru benar-benar kerasa pas kita lagi interaksi sama mereka. Hal-hal sepele loh, kayak ngobrol ngalor ngidul, bercanda, ketawa lepas, nyanyi bareng, atau pas kita lagi saling curhat soal suka dan duka. Pengalaman emosional yang sederhana ini nih yang ngebentuk esensi kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan itu bukan soal ngeliatin saldo rekening yang nambah terus, tapi kehangatan waktu kita lagi kumpul bareng. Oke, masuk ke bagian selanjutnya. Hal penting patut direnungkan. Ini adalah pelajaran-pelajaran hidup supaya keberadaan kita itu lebih bermakna. Pelajaran pertamanya krusial banget, apalagi buat kamu yang lagi gedein anak atau punya adik-adik kecil. Penulis pesan gini, jangan mendidik anakmu untuk terobsesi jadi kaya. Didiklah mereka buat jadi bahagia. Kenapa coba? Biar pas mereka gede nanti, mereka punya kebijaksanaan buat ngelihat nilai asli dari suatu barang, esensinya apa, dan gak cuma ngelihat segala sesuatunya dari harga doang. Ini soal ngebentuk mental yang sehat dari kecil loh. Lanjut ke pelajaran kedua, ini soal fisik dan badan kita. Kutipannya jelek banget sih, makan makananmu sebagai obat. Kalau nggak, kamu bakal makan obat-obatan sebagai makanan. Bener banget kan? Penulisnya ngingetin kita buat mulai pinter-pinter milih makanan. Dan yang paling penting, porsinya dijaga. Jangan sampai makanan enak yang kita makan sekarang malah jadi sumber penyakit di masa depan. Nah, ngomongin soal hubungan dan kesetiaan, coba kita bandingin konsep 100 alasan buat menyerah sama 1 alasan buat bertahan. Penulis ngegambarin kalau orang yang beneran tulus sayang sama kamu nggak bakal pergi. Walaupun situasinya lagi kacau balau dan dunia seakan ngasih 100 alasan masuk akal buat dia pergi, cinta sejati itu pasti selalu bisa nemuin 1 alasan kuat buat tetap tinggal dan berjuang sama kamu.
Poin berikutnya ini lumayan dalam dan filosofis. Ternyata ada beda yang jauh banget antara sekedar berstatus sebagai manusia secara biologis sama benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Beda banget loh antara cuma sekedar bangun, nafas, kerja, dibandingin sama kita benar-benar mempraktekkan yang namanya empati, kebaikan, dan kemanusiaan. Dan cuma orang-orang yang beneran bijak sih yang bisa paham makna terdalam dari kalimat ini. Terus buat kamu yang mungkin lagi punya ambisi gede nih, coba dengerin pepatah ini. Kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau kamu pengen jalan jauh, jalanlah sama-sama. Masuk akal banget kan? Jalan sendirian itu emang bikin kita bebas mau ngapain aja, gerak cepat. Tapi, buat punya daya tahan dan mental yang kuat di perjalanan hidup yang panjang ini, kita itu mutlak butuh teman seperjalanan. Kita butuh orang lain. Bagian terakhir, 6 dokter terbaik untuk penyembuhan tanpa resep. Penulis tuh cerdas banget. Dia ngimpulin kalau ternyata ada angka magis di hidup kita, yaitu angka 6. 6 dokter terbaik yang siap sedia buat kita. Dokter-dokter ini tuh fondasi penyembuhan yang paling manjur. Dan kabar baiknya, mereka ada di mana-mana. Dan gratis, nggak perlu keluarin biaya mahal. Coba kita absen satu-satu ya. Siapa aja 6 dokter hebat ini? 1. Keluarga. 2. Istirahat yang cukup. 3. Olahraga. 4. Makan makanan sehat. 5. Teman. Dan yang keenam, tertawa. Bayangin deh, simple banget kan? Tapi efeknya vital luar biasa. Kombinasi dari 6 hal inilah yang sebenarnya bikin kita waras, ngejaga mental, dan ngerawat jiwa raga kita tiap hari. Sebagai penutup, penulis ninggalin satu pesan yang adem banget rasanya. Mari pelihara semua itu dalam setiap tingkatan kehidupan dan nikmatilah. Jadi nggak peduli sekarang kamu umur 20-an yang lagi ambisius-ambisiusnya, atau mungkin udah mulai masuk masa pensiun yang tenang, ngerawat 6 dokter tadi dan nikmatin waktu bareng orang-orang tersayang, itu adalah kunci paling utama buat hidup yang utuh dan bahagia. Wah, nggak kerasa kita udah ada di penghujung pembahasan kali ini. Dan seperti biasa, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kamu. Dari semua hal yang udah kita bahas barusan, apa sih yang bakal kamu pilih buat mulai kamu hargai hari ini? Masih soal harga dari sebuah barang, atau nilai dari setiap momen bareng orang-orang terkasih? Semuanya balik lagi ke pilihan kamu. Teruslah belajar, teruslah cari apa itu kebahagiaan sejati buat kamu, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.